Nah, saya berangkat dari kekaguman, kok bisa ya ada grup lawak menyihir, menghipnotis kita untuk tertawa. Pasti ada godfathernya. Pasti ada orang di balik layar yang hebat, yang menata ini semua. Nggak mungkin kan, yang namanya Pak Teguh. Yang saya bilang tadi ini bukan Teguh yang lain, tapi ini Teguh Sri Mulat. Hai, welcome back to episode 2. Bahas tentang buku Sri Mulat. Episode ini akan membahas soal proses pembuatan buku ini. Buku ini merupakan buku yang bestseller di masanya. Bersama dengan sahabat saya, Heri Gendut Janarto. Ya, ini tadi saya sudah bercerita tentang kekaguman saya terhadap panggung Sri Mulat yang setiap malam bikin ger itu ya. Oke. Nah, saya berangkat dari kekaguman, kok bisa ya ada grup lawak menyihir, menghipnotis kita untuk tertawa. Pasti ada godfathernya. Pasti ada orang di balik layar yang hebat, yang menata ini semua. Nggak mungkin kan tanpa itu. Ya iya. Itu. Nah, saya juga dengar ini yang namanya Pak Teguh. Yang saya bilang tadi ini bukan Teguh yang lain, tapi ini Teguh Sri Mulat. Nah, saya berusaha untuk mencari tahu lebih banyak, membaca risalah, membaca dari clipping koran Teguh. Itu sebelum saya memberanikan diri untuk nembung atau ingin minta izin menulis. Begitu saya siap, saya bikin surat semacam ya sopan santunnya ya Mas. Unggah-ungguh harus punya tepo seliro, punya Wah, jauh banget ya Mas. Iya, unggah-ungguh. Iya. Empan papan. Jangan bahsamu. Papan sejahtera. Iya. Oke. Nah, itu. Lah, ini ada cerita kesepian itu. Sudah bikin surat panjang lebar selama hampir 11 bulan ya waktu itu nggak digape Mas. Nggak direwes, nggak ditanggapi, nggak dia. Saya menunggu dalam kesepian, itu malah kayak judul Sri Mulat itu, menunggu dalam kesepian. Waduh, kok nggak dijawab. Padahal satu penuh gelora. Bayangkan umur baru 27, 28 kan. Iya, saya seneng ya Mas. Dalam penantian. Tapi itu saya tetap tiap malam boleh dikata nonton Sri Mulat. Tapi nunggu itu nggak. Kalau Pak Teguh datang ya saya hanya melihat dari jauh. Wah, dikepung Pak Tarsan, Mas Tarsan, Mas Basuki segala. Itu Pak Guh. Saya nggak bilang saya yang nulis surat gitu, nggak. Saya cuma, aduh. Sebentar, Anda 11 bulan menunggu surat jawaban dari surat itu ya? Iya. Nah, pertanyaannya sederhana sekali Mas. Lah, Anda itu nulis suratnya Anda kasihkan ke manajemennya Sri Mulat ya waktu itu ya? Atau dititipkan Mas? Nah ini. Saya titipkan itu. Saya titipkan yang namanya Mas Gatot. Saya titipi. Dia kan ponaan dari Pak Teguh. Mas, tolong saya titip. Nah, Mas Gatot itu kebetulan teman gitu ya. Lantas sering datang. Nah, dia yang ngajak saya nonton Sri Mulat. Maka saya nggak pernah bayar itu. Oh iya. Tapi disampaikan kan suratnya itu ya? Disampaikan. Kalau beliau datang tuh belum ada jawabannya Mas. Nah itu sampai 11 bulan kan artinya sudah satu anak berarti Mas. Kalau nganu kan 9 bulan. Iya 9 bulan. Ini 11 bulan nih. 11 bulan nunggu enggak. Persiapan anak kedua itu. Iya. Oke. Selama 11 bulan menunggu itu apa yang Anda lakukan? Saya tetap nonton gitu ya? Ya tetap nonton dan saya tuh penggemar ini kan clipping. Saya suka clipping koran. Bahwa ya humor pada umumnya. Terus saya memang senang. Terus tahu-tahu suatu hari Mas Gatot datang. Mas Heri, loh Pak Teguh nimbali gitu. Kalau mau ke Solo, beliau ada minggu ini. Wah, dengan senang hati. Terus lantas naik kereta, saya kan kereta api. Terus datang ke sana. Betul sekitar jam 2 siang itu saya diterima di rumahnya di
Kampung Sumber itu ya. Kampung Sumber ya. Untuk pertama kalinya saya sowan ya toh. Sowan istilahnya. Datang. Itu Anda dari Jakarta menuju ke Solo ya? Iya, Khusus nemui iya Pak Teguh. Pak Teguh. Karena ada semacam panggilan itu tadi. Oke, Pak Teguh penasaran kan ya? Iya. Sopo to wong iki ya? Iya. Sing surat ditolak terus dibalesnya diajukan lagi gitu ya? Ya pokoknya kok ngenteni terus itu kan mungkin ya sesuai kan terasa atau gimana ya. Mungkin penasaran ya Mas. Atau mungkin ini kemungkinan ditanyakan oleh Mas Gatot. Ya, saya juga bertanya-tanya. Itu lucu itu. Mungkin Om yang itu sudah ada jawaban belum mungkin gitu. Mau saya sampaikan ke Mas Heri gitu kan mungkin ngomong dermis banget. Dermis ini padanan katanya apa Mas? Ya dermis ngotot, menghibah-hibah. Waduh, ngotot, fight atau dermis? Ya orang doisen. Oh, makanya itu Mas Heri. Saya tuh mau tanya itu sungkan sama sampean. Apakah Anda itu beriman atau bebal? Ini tipis ya, Pak. Iya, Beriman dan nekat ini tipis ya bedanya. Terus jawaban Pak Teguh bagaimana tuh, Mas? Kebal tapi kebal. Kebal malu. Serangga isin rai gedek ya bahasanya ya mungkin ya. Lebih dari gedek Mas. Oh, itu lebih dari gedek rai beton. Jadi Mas pokoknya gacok nekat dan gacok semangat. Oke. Kalau nekat aja enggak bisa. Ini semangat kan lebih terarah. Ya. Nekat tuh kayak mabuk. Berarti strateginya juga pakai ya Mas ya? Oh, titip orang dalam. Iya. Ordal. Tetap. Ya, oke. Terus akhirnya kok bisa di ACC itu bagaimana itu? Begitu saya datang, Pak Teguh bilang, Mas Heri, monggo kalau mau dimulai, saya oke aja. Oh gitu? Pesan saya satu, dia bilang, saya kan masih sibuk sebagai pengayom Sri Mula, ya kan? Dia bilang gitu, beliau. Saya jangan terlalu direpoti ya dengan penulisan ini. Jangan terlalu dikuntet kemana-mana gitu lah. Omongan Pak Teguh itu kan sebagai semacam apa ya, bentengi ya. Biar saya tuh nggak nempel terus, boleh tetap sesekali ngikut gitu. Nggak lantas betul-betul nggak bisa namanya mau dituliskan. Tapi saya waktu itu sudah membuktikan diri bahwa saya tuh karena saking cintanya dengan Sri Mulat, saya nyari data dulu, tidak hanya data, foto-foto. Sebelum mendapat izin itu saya sudah mencari foto-foto. Saya dapat dari Kompas, Tempo, ya, dari Pusat Perfilman Usmar Ismail. Saya sengaja cari itu, saya nak corone Jawa tak duduh ke Pak Teguh. Tak meruh ke Pak Teguh. Iya. Loh, dia ini dapat dari mana nih? Wah, dia tuh kayak gumun gitu. Ya, dia sendiri juga dari tim. Kan tim dulu kan Sri Mulat main di tim skala sebelum masuk Jakarta. Iya. Saya dapat dari teman-teman di tim. Ya saya dodok Mas. Iya. Knocking the door. Knocking on the door Mas ya. Iya. Yang gedor-gedor bisa. Itulah maka akan dijawab ya. Iya. Saya dapat foto-foto eksklusif yang mungkin Pak Teguh sendiri sudah lupa saking urusannya 1001 macam ya. Iya. Tak berno pakai amplop. Pak, saya ini berusaha ngumpulin foto. Ini juga ada clipping. Ya ampun Deri gitu dia. Suaranya kan gandem marem itu Pak Teguh. Awaknya apik, gede. Tur yo duwite kandel wong cukong sing. Kot madre kan. Oke. Akhirnya ijik-ijik ngene pegawai swasta. Saya datang itu, waduh. Nah, disitulah dia makin, ayo kita kerjakan, tapi ya jangan lantas saya tuh dikuntit terus gitu. Monggo sesekali mau datang ke Surabaya kan silahkan. Oke, hal-hal yang paling Anda ingat, kesulitan yang paling berat di dalam penulis buku itu apa, Mas? Ingat. Kalau ini kan karena ada unsur biografinya, izin prinsip sudah saya dapat. Betul. Ya kan? Kayak beli rumah itu kan kalau PTN kan ada izin prinsip gitu kan. Nah ini udah dapat. Kemudian semangat saya bangun sendiri. Ya. Kesulitannya ya
harus saya atasi sendiri. Lebih ke ini saja, pengumpulan bahan. Karena apa? Pak Teguh seorang sosok godfather, tapi kan dia anak buahnya katakanlah ratusan gitu. Jangan melihat hanya pelawak ya Sri Mulat itu. Karena ada pemusik, penyanyi, tukang dekor, tukang ngerek geber itu apa ya. Tukang ini itu rias, yang mencuci kostum, detail sekali. Itu kan yang di pundaknya Pak Teguh itu. Dulu kan ada Solo, ya, Jakarta, Surabaya, kemudian Semarang. Ya praktis hanya 3 sebetulnya, tapi kadang 4. Belum dia punya ketoprak, jadi luar biasa. Nah, itulah yang membuat saya ini ngelihat Pak Teguh, berarti di pundaknya itu ada ratusan orang. Memang yang terkenal ada Gepeng, Asmuni, Basuki, Tesi, katakanlah begitu. Itu kan harus saya wawancara juga. Dan itu tersebar di mana-mana kan. Saya harus meraih mereka. Bayangan saya juga, wah ini sebetulnya sedikit ngoyoworo ya. Tapi saya harus bisa menaklukkan itu. Saya hampir sebulan sekali nunggu kalau gajian, Mas. Baru punya uang kan saya kalau gajian. Oh iya. Saya naik kereta ke Surabaya. Datang nongkrong di THR. Jadi tidak hanya di Jakarta terus, Mas. Oh, jadi Anda menulis itu mulai dari Jakarta, Solo, ya. Betul ya? Semarang masih ada waktu itu ya? Semarang saya pun datang itu. Masih ada ya, Pak? Ada. Ya. Solo saya datang. Oke, luar biasa sekali. Jadi effortnya itu apa untuk kesana kemari. Tapi ya paling sering di Jakarta karena saya domisili kan? Di Basecamp. Saya hanya sesekali aja ke sana. Sporadis atau apa itu. Dari personel Sri Mulat, tentu dong pasti ada yang paling dekatnya. Anda paling dekat dengan siapa? Wah ini unik ya. Kok unik? Ya karena satu paling dekat malah dengan Pak Asmuni. Karena apa? Pak Asmuni kan tinggal di Selipi. Iya. Nah, saya kan di Ciledug ya. Dekat ya. Artinya saya setiap hari pulang kantor saya bisa mampir. Kalau mampir di Pak Asmuni biasanya mereka sudah mau berangkat ke Taman Ria Remaja. Kan mainnya di Taman Ria Remaja. Ya cuma ketemu sebentar. Tapi sering pas makan siang saya datang ke rumahnya Pak Asmuni. Itu hampir... Bentar, posisi makan siang itu Anda pulang rumah gitu zaman itu? Oh enggak, saya ke rumahnya Pak Asmuni kan buka warung rujak cingur. Oh di Jakarta itu? Saya sisa ngelarisi kan. Datang, nah di situ ketemu Mas Tarsan, ketemu Basuki, ketemu Bedet, ketemu Kadir, ya orang-orang itu, Mami Praposo itu, lantas tukang-tukang dekor yang kadang datang, dan tamu-tamunya Pak Asmuni yang notabene beragam sekali, ada tentara, polisi, tukang pajak ya semacam-macam lah datang pada ngiras Mas. Lah saya kan ikut ngiras gitu kan enak rawonnya itu sambil jualan apa Mas? Rujak cingur apa rawon? Rujak cingur, rawon ya Jawa Timuran Mas. Oh Jawa Timuran. Bangsa petis-petis itu. Iya. Yuk, wah, rujak barang hebat. Ya saya sama Bu Asmuni sekarang ya deket ya hubungan saya. Wong saya memang nyerondoh datang untuk menimba ilmu dan wawancara untuk buku itu. Oh jadi Anda melakukan observasinya tidak hanya kepada Pak Teguh saja. Oh tidak. Di dalam penulisannya tapi di seluruh personelnya sampai tanya satu persatu ya. At least check and recheck. Jadi boleh dikata ya pencocokan data ya, validasi validasi. Itu apa? Ya bukan melebih-lebihkan, itu ratusan orang ya kasarannya ya. Ratusan orang Anda interview, Anda lakukan bahkan itu. Tukang bikin ini atau saya properti itu ada Cak Mohtar tuh, Tar tuh dari Madura tuh cerita banyak yang tukang nunggu musik kalau ada adegan pakai musik kemudian dimatiin lantas macam-macam lah itu saya wawancara. Lantas yang tukang
nyuci kostum saja saya datangi. Iya, iya. Lantas yang ngelempet tuh Luar biasa sekali. itu Butriman tuh saya sowan ke rumahnya. Oh, yang ngebitik bajunya, kostum itu divisinya adalah ada istrinya Pak Triman. Yang Jakarta, mungkin yang Iya, Surabaya, iya. yang Jakarta. Hmm. Lantas misalnya Gepeng datang mau ganti ya, niku nganu ageman jenengan. Tik ganti. Okay. Nah, saya menyaksikan semua itu. Di sing mau pakai kebaya ya, kalau kebaya biasanya mereka sudah bawa ya, kalau mbak-mbak penyanyi itu kan. Ya. Nah, saya hanya menikmati nyanyian mereka. Oke. Nah, artinya apa? Memang saya waktu itu banyak wawancara, banyak menemui orang-orang yang notabene adalah anak wayangnya Pak Teguh. Anak wayang? Anak wayangnya Pak Teguh. Duta-duta hebatnya Pak Teguh itu berupa pelawak. Dan tidak hanya pelawak, ada pemain musik. Lantas saya mendatangi pemusik-pemusik hebat. Saya datang itu di rumahnya masing-masing. Yang pernah dekat dengan Pak Teguh. Salah satunya Mas Mariono. Itu kan trompet ya? Trompet, saksofon ya? klarinet, saksofon, dia tiup ya. Iya. Dia kan dulu ke Indonesian All Star yang di atas. Ada Udin Shah. Klarinet juga saya datangi ke rumahnya di Kebon Jeruk. Saya mau tanya, Mas, gimana? Luar biasa sekali ya. Pengalaman, wah, Pak Teguh tuh begini. Ya, sentrumnya Pak Teguh ya mereka. Karena memang penulisannya itu, sentrumnya memang Pak Teguh ya? Teguh. Kenapa kok Pak Teguh Anda jadikan sentrum? Tanpa saya menulis tidak batu penjurunya itu Pak Teguh, biar gampang kayak gitu loh Mas. Ya kalau Sri Mulat gitu nanti terlalu gerambiang ya. Ini Pak Teguh saya sebagai. I see. Kok ada satu rombongan yang bisa bertahan sekian lama? Iya. Itu masih ada godfathernya itu ya. Yang saya cari. Betul. Ngapunten loh, ini ngapunten sekali. Pasti ada Don Vito Corleone-nya. Iya, betul. Jadi kan Anda mau ciptakan kan seperti yang Anda cari kan Steven Spielberg-nya kan begitu kan? Di balik Jaws-nya, di balik Jurassic Park-nya. Iya. Menarik. Harus ada anunya. Cerdas banget ini ya. Oke, Mas, buku itu kan sudah ditulis berapa puluh tahun yang lalu? 34 ya. 34 ya? Iya. Udah banget ya. Udah masih muda banget waktu itu ya. Masih ting-ting ya maksudnya ya. Masih gaya lah. Ya, masih gaya. Oke. Terus setelah itu dirilis ulang lagi ya? Iya. Bedanya apa, Mas? Ya itu, kita itu merasa bahwa buku ini sudah lama dan harus kayaknya diterbitkan kembali ya. Jadi begini, lantas kita kerjasama dengan pihak Museum Gubuk Wayang Mojokerto untuk membangkitkan Sri Mulat lagi lewat museum kan. Nah, tapi apa artinya museum kalau tidak ada semacam aspek historis ya, itu catatan historisnya. Nah, sementara buku itu sudah habis toh yang itu. Sudah nggak ada katakanlah. Sudah dimiliki orang, adanya di perpustakaan. Lantas terbetik untuk keinginan untuk menerbitkan kembali. Nah, saya berkesempatan untuk sedikit juga memberi koreksian, ya kan? Bahasanya saya penggayaannya ada. Jadi saya tangani betul-betul ya. Dan kami persiapkan itu sejak 1,5 tahun lalu dan kemudian terbit dengan penerbit yang sama. GPU, Gramedia Pustaka Utama. Saya terima kasih karena ya itu memang harus diketik ulang sekian puluh tahun lalu ya, ketik ulang foto-fotonya gimana supaya tetap ya akhirnya bisa terbit dengan baik lah, untuk mereaktualisir atau grup yang selegendaris itu. Masa tidak ada bukunya, catatan. Saya beruntung ketika
buku terbit pertama kali tahun 90 itu tidak lama kemudian itu bahkan masih berupa naskah itu sudah dicerberkan oleh tabloid Monitor waktu itu. 33 kali. Jadi dicerita bersambungkan gitu. Lah kemarin itu saya diminta oleh wartawan Tempo, Mas Kukoh, Mas, ini buku Sri Mulat mbok diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Lah saya itu orangnya kan manut ya, gampang. Iya. Wah, monggo. Anda sendiri yang menerjemahkan itu? Oh iya, bukan. Oh iya. Ada timnya, Mas. Saya kira Anda sendiri. Wah. Bahasa Jawa Anda hebat sekali ya, berarti Anda menguasai berapa bahasa? So, bisanya kan Jerman sama Perancis, Mas. Oh iya. Sanso ndobos sisan. Nah, itu monggo Mas Kukoh. Betul diterjemahkan lantas dimuat secara bersambung di majalah penyebar semangat. Iya. Nah, saya dengan senang hati. Nah, ini saya nantikan moga-moga itu kemudian dicetak jadi buku, Mas. Wow. Jadi kenapa sih bahasa Jawa situ ya? Lah kan unik, Mas. Iya. Lama-lama nanti karya-karya Anda jadi seperti Bible gitu ya, diterjemahkan berapa bahasa gitu ya. Moga-moga. Apa kayak Harry Potter lah ya. Iya, saya gelinding aja, manut. Yeah. Asal untuk kebaikan saya sudah senang. Apalagi kan ini menebar tawa ya, menebar kegembiraan yang sifatnya gitu-gitu. Saya mendukung Teguh Sri Mulat berpacu dalam komedi dan melodi. Berpacu dalam komedi dan melodi. Mengapa judulnya begitu? Nah, itu. Waktu itu top-topnya Mas Kus Hendratmo. Berpacu dalam melodi. Okay. Nah, Pak Teguh kan komedi. Tapi juga Pak Teguh kan berangkat dari musik juga. Iya. Kalau kita nonton Sri Mulat itu kan sajian musik dulu. Ya tahu langgam Jawa, keroncong, rock, dangdut ada. Itu kan sajian pusparagam yang elok dan enak didengar, indah di mata ya untuk dilihat. Nah, itu berupa musik, berupa melodi. Dan Pak Teguh adalah seorang ahli gitar, jago gitar. Dia seorang pemain melodi gitar yang bagus untuk keroncong dan langgam ya. Salah satu yang terbaik loh di tanah air Pak Teguh. Dan dia seorang violinis ya, pemain biola. Terus satu lagi dia saksofon, tenor saksofon. Nah, makanya dia memuliakan musik yang notabene adalah peninggalan dari Bu Sri ya, istrinya yang seorang penyanyi hebat itu. Nah, lantas dia mengembangkan komedi ala Sri Mulat yang ada batur, ya dah. Kelucuan yang khas Sri Mulat itu adalah karya cipta Pak Teguh. Jadi seorang pemusik, tapi juga seorang yang bisa membidani lahirnya Gepeng, Basuki, Tesi, Karjo ACDC, Johnny Gudel, Asmuni. Kalau disebutkan satu persatu nggak habis. Bambang Gentolet, Subur. Wah, itu panjang sekali. Waduh, Mami Prakoso, Gogon, semua itu lewat tangan-tangan ajaibnya Pak Teguh. Nah, makanya saya mengambil sikap untuk ya Teguh Sri Mulat berpacu dalam komedi, lawaan, dan melodi. Begitulah, Mas. Dan buat Anda sekalian yang ingin tahu tentang bukunya ini masih ada di pasaran kan ya Mas ya? Masih banyak. Jadi Anda bisa langsung klik aja di mana bisa Google, beli bukunya. Thank you banget Pak. Ngatur nuwun kesempatannya Mas. Iya. Masih terus.